Di sebuah konferensi pers usai laga sengit di Liga Turki, Giovanni Guidetti tiba-tiba melontarkan kalimat yang mengejutkan. Fenerbahce adalah salah satu tim terkuat yang pernah saya hadapi, ucap pelatih legendaris Vakif Ban itu tanpa ragu. Ucapan tersebut langsung menyebar cepat, memicu berbagai reaksi di dunia voli internasional. Publik menduga pujian itu hanya diplomasi semata, tapi para analis menilai sebaliknya. Guidetti dikenal sebagai pelatih yang belak-belakan dan jarang memberi pujian tanpa alasan. Ini bukan sekadar sanjungan, tapi pengakuan atas transformasi Fenerbahce yang semakin menakutkan. Media pun mulai menyoroti intensitas rivalitas antara dua klub raksasa itu. Di balik pujian Guidetti, tersirat ketegangan dan respek tinggi pada lawan yang perlahan-lahan mengubah peta kekuatan voli Turki. Dan satu nama mencuat dari balik perubahan itu, Megawati Hangestri. Dalam wawancara eksklusif bersama media Italia, Guidetti membedah kekuatan Fenerbahce yang menurutnya tak hanya soal pemain bintang. Atmosfer pendukung mereka luar biasa. Tekanan dari tribun itu bisa mengubah mental lawan, katanya sambil tersenyum tipis. Ia menyebutnya sebagai senjata keenam tim. Tapi bukan hanya atmosfer yang jadi sorotan. Fenerbahce kini memiliki sistem permainan yang rapi, agresif, dan efisien. Transisi mereka dari bertahan ke menyerang berlangsung cepat, membuat lawan sulit membaca arah bola berikutnya. Setiap pemain tahu perannya, dan chemistry mereka seperti orkestra yang kompak. Hal itu menjadi mimpi buruk bagi tim-tim mapan yang sebelumnya merasa superior. Bahkan pemain-pemain muda di Fenerbahce terlihat matang sebelum waktunya. Ini adalah hasil racikan pelatih Marcelo Abondanza yang perlahan membawa angin perubahan besar. Marcelo Abondanza, sosok tenang namun visioner itu, ternyata sudah lama memperhatikan Megawati Hangestri. Dalam diskusi internal bersama staf pelatih, ia menyebut nama Mega sebagai The Missing Piece. Ia percaya, dengan gaya bermain Megawati yang eksplosif, timnya bisa menembus level selanjutnya. Menurut Abondanza, Megawati memiliki karakter unik sebagai oposite. Tak hanya kuat dalam smash, ia juga cerdas membaca celah lawan. Bayangkan jika dia ada di sistem kami, kombinasi teknik Eropa dan insting Asia akan jadi mimpi buruk bagi lawan, ujarnya dalam pertemuan tak resmi dengan jajaran manajemen klub. Obsesi Abondanza bukan sekadar spekulasi. Ia bahkan mulai menyusun ulang strategi tim jika seandainya Megawati bergabung. Beberapa skema serangan disiapkan khusus untuk menyesuaikan dengan gaya bermain Mega, tanda bahwa rencana ini bukan angan-angan kosong. Sementara itu, jauh dari Istanbul, di Korea Selatan, Megawati menorehkan sejarah. Di musim debutnya bersama Red Sparks, ia langsung mencuri perhatian dengan performa luar biasa. Smash kerasnya, visi bermain, dan ketenangannya di momen genting menjadikannya pemain yang sangat diperhitungkan. Namanya masuk dalam daftar All-Star di akhir musim. Sebuah pencapaian langka untuk pemain debutan, apalagi dari Asia Tenggara. Media Korea pun menjulukinya bintang dari timur, pemain dengan aura kepemimpinan dan keberanian yang menyala-nyala. Kiprahnya di Liga Korea membuat banyak mata Eropa tertuju padanya. Dari penggemar, pelatih, hingga manajer klub-klub besar mulai menanyakan satu hal yang sama. Siapa sebenarnya Megawati Hangestri, dan seberapa jauh ia bisa melangkah? Kehadiran Megawati tidak hanya berdampak di dalam lapangan, tapi juga di luar. Penjualan merchandise Red Sparks melonjak drastis, terutama dari pasar Asia Tenggara. Tribun selalu dipenuhi fans baru yang datang hanya untuk menyaksikan aksinya. Di lapangan, Megawati tak hanya menampilkan smash keras. Ia juga menjadi motivator alami bagi rekan-rekannya. Saat tim tertinggal, ia justru semakin bersinar. Postur tubuhnya boleh tak setinggi pemain Eropa, tapi power dan timingnya tak tertandingi. Pelatih lawan mulai menyusun strategi khusus hanya untuk menghentikan Mega. Tapi sebagian besar dari mereka akhirnya menyadari, menghentikan Megawati bukan perkara mudah. Ia bukan hanya oposite, ia adalah simbol harapan dan perlawanan. Media Turki mulai melirik penampilan Megawati setelah video-videonya viral di media sosial. Dalam salah satu pertandingan dramatis, ia melakukan blok solo atas pemain bintang Korea, dan momen itu diputar jutaan kali. Komentar-komentar pun membanjiri, mulai dari kagum hingga tak percaya. Beberapa analis membandingkan Megawati dengan Paula Egonu dan Tijana Bokovi, dua oposite terbaik dunia saat ini. Meski belum setara dalam prestasi, Megawati dianggap punya potensi besar untuk menyusul. Bahkan akun resmi CV sempat memuat cuplikan aksinya. Marcelo Abondanza akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan kekagumannya. Dalam konferensi pers, ia menyebut Megawati sebagai pemain luar biasa. Katanya,
Dia punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan, keberanian dan insting tajam. Sebuah sinyal bahwa mimpi membawa Mega ke Eropa semakin dekat. Sementara itu, Giovanni Guidetti sibuk meracik ulang masa depan Vakif Bank. Ia menyadari bahwa dominasi timnya mulai terancam oleh Fenerbahce dan munculnya bintang-bintang baru. Maka, ia pun mengambil langkah tak biasa, membangun ulang skuad dari nol dengan talenta muda. Alih-alih merekrut pemain mahal dari luar negeri, Guidetti fokus pada akademi dan scouting lokal. Ia mencari pemain yang punya semangat dan loyalitas tinggi, bukan hanya nama besar. Kami tidak sedang berburu gelar cepat, kami sedang membangun warisan, katanya. Keputusan ini dianggap berani dan bahkan gila oleh sebagian pengamat. Tapi bagi Guidetti, kemenangan sejati adalah ketika tim bisa berjaya tanpa bergantung pada nama besar. Ia sedang menciptakan generasi baru Vakif Bank, dan tahu bahwa perjalanan ini takkan mudah, terutama dengan Megawati di pihak lawan. Langkah Giovanni Guidetti membangun tim muda menuai dua opini tajam. Di satu sisi, banyak yang memujinya sebagai bentuk visi jangka panjang dan keberanian memberi kesempatan pada generasi baru. Tapi di sisi lain, isu bahwa Vakif Bank tengah mengalami krisis anggaran juga mulai mencuat. Pengamat Eropa mulai bertanya, apakah ini soal idealisme atau keterpaksaan? Guidetti sendiri tak pernah membantah maupun mengiyakan. Saat ditanya dalam wawancara, ia hanya tersenyum dan berkata, terkadang, keterbatasan membuat kita menemukan keajaiban baru. Kendati demikian, hasil di lapangan mulai memperlihatkan proses yang belum matang. Tim muda Vakif Bank kerap kesulitan menghadapi tim besar, terutama Fenerbahce. Dan publik pun mulai membandingkan. Di saat Guidetti bereksperimen, Abondanza memilih stabilitas dan pengalaman. Marcelo Abondanza bukan sekadar pelatih hebat. Ia adalah arsitek kemenangan lintas benua. Mulai dari Italia, Brasil, Polandia hingga Turki, semua jejak karirnya diwarnai dengan final, bahkan trofi. 9 kali masuk final secara beruntun, di 4 negara berbeda, adalah prestasi yang hampir tak tertandingi. Yang membuatnya spesial bukan hanya hasil akhir, tapi cara ia mengadaptasi filosofi bermainnya sesuai kultur setempat. Di Brasil, ia fokus pada teknik dan kecepatan. Di Italia, pada strategi dan tempo. Di Polandia, pada kekuatan fisik. Dan di Turki, ia gabungkan semuanya menjadi satu sistem yang mematikan. Abondanza dikenal jarang tersenyum di pinggir lapangan, tapi tak ada yang meragukan visinya. Ia tahu cara mengeluarkan potensi terbaik dari setiap pemain, dan itu pula yang membuatnya sangat tertarik pada Megawati. Ia melihat sesuatu yang bisa menjadi kunci generasi baru Fenerbahce. Saat Fenerbahce bermain di kandang, atmosfernya berubah seperti konser rock. Lagu-lagu dukungan menggema, genderang ditabuh tanpa henti, dan koreografi besar menghiasi tribun. Lawan-lawan mereka kerap terlihat gugup bahkan sebelum bola pertama dipukul. Giovanni Guidetti sendiri mengakui kekuatan tribun Fenerbahce adalah senjata mematikan. Kadang, tim saya kalah bukan karena taktik, tapi karena tekanan dari tribun yang tak memberi ruang bernapas, ujar Guidetti. Ia menyebut supporter Fenerbahce sebagai pemain ke-12 yang paling berpengaruh di liga. Kehadiran supporter juga memberi energi luar biasa pada pemain seperti Megawati. Ia seolah mendapat suntikan adrenalin setiap kali nama dan wajahnya muncul di layar raksasa. Atmosfer inilah yang membuat Istanbul terasa seperti rumah kedua, bahkan untuk pemain asing. Di tanah air, nama Megawati menjelma menjadi inspirasi nasional. Setiap penampilannya viral, setiap wawancaranya jadi bahan diskusi. Ia tidak hanya dikenal di kalangan penggemar voli, tapi juga menjadi ikon baru bagi generasi muda Indonesia. Dari Jakarta sampai Kupang, anak-anak mulai bercita-cita menjadi seperti Megawati. Sekolah-sekolah mulai membuka klub voli, dan video tutorial Smash Megawati jadi rujukan. Ia membawa kebanggaan yang tak hanya dalam bentuk medali, tapi harapan nyata akan masa depan olahraga Indonesia. Media menyebut fenomena ini sebagai efek Mega. Pemerintah pun mulai melirik voli sebagai cabang olahraga prioritas. Dalam sekejap, Megawati bukan hanya atlet, tapi simbol kebangkitan nasional. Namun di balik euforia itu, fakta pahit tetap tak bisa ditutupi. Infrastruktur voli Indonesia masih jauh dari kata ideal. Banyak atlet muda yang berlatih di lapangan seadanya, dengan peralatan minim, dan tanpa pelatih bersertifikasi internasional. Kesenjangan antara potensi dan fasilitas menjadi hambatan besar. Banyak yang berbakat, tapi minim dukungan. Bahkan turnamen lokal masih belum tertata rapi. Beberapa klub masih berjuang sendiri tanpa sokongan dari federasi atau sponsor besar.
Pertanyaan pun muncul. Mungkinkah lahir Megawati-Megawati baru tanpa perubahan sistemik? Jawabannya bergantung pada keseriusan berbagai pihak. Karena tanpa fondasi yang kokoh, satu bintang mungkin bisa bersinar, tapi generasi emas tidak akan lahir. Musim 2025 dibuka dengan kabar mengejutkan. Marcelo Abondanza resmi kembali menukangi Fenerbahce setelah sempat vakum setahun. Pengumuman ini disambut euforia, tak hanya oleh supporter, tapi juga oleh banyak pemain yang dulu diasuhnya. Spekulasi langsung bermunculan. Apakah ini pertanda kembalinya era kejayaan? Atau lebih dari itu, apakah Abondanza datang dengan misi baru? Nama Megawati pun kembali jadi topik panas, terutama setelah beberapa sumber mengonfirmasi adanya komunikasi intens antara klub dan sang pemain. Bagi Abondanza, comeback ini adalah babak baru. Ia tahu persaingan makin keras, lawan makin cerdas, tapi ia juga tahu, jika Megawati datang, maka fondasi tim impiannya akan lengkap. Dan bagi para fans, ini lebih dari sekadar pelatih kembali. Ini adalah sinyal revolusi. Megawati dihadapkan pada pilihan besar. Fenerbahce, klub papan atas Eropa, sudah menunggu dengan segala fasilitas terbaik. Tapi di sisi lain, ia juga punya misi pribadi, memperkuat posisi Asia dalam peta voli dunia, sebelum benar-benar hijrah ke barat. Tawaran itu menggiurkan. Bukan hanya dari segi materi, tapi juga kesempatan untuk berkembang di liga paling kompetitif. Namun Mega bukan tipikal pemain yang buru-buru mengambil keputusan. Ia diskusikan dengan keluarga, pelatih pribadi, dan bahkan Federasi Indonesia. Ia sadar, satu langkah ini bisa mengubah segalanya. Ia bisa jadi pionir, pembuka jalan bagi atlet-atlet Asia Tenggara lainnya. Tapi ia juga tahu, meninggalkan Red Sparks dan Asia akan meninggalkan celah besar, bukan hanya di klub, tapi di hati jutaan fans. Keberhasilan Megawati jadi titik balik. Banyak pihak mulai bergerak. Federasi menggodok program pembinaan usia dini, beberapa klub mulai berinvestasi dalam fasilitas, dan pelatih asing mulai didatangkan. Visi baru mulai dirancang, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan Asia. Perjalanan ini tentu tidak instan. Tapi inspirasi dari Megawati memberi dorongan luar biasa. Ia bukan hanya pembeda di lapangan, tapi juga di sistem yang selama ini stagnan. Ia memaksa semua pihak untuk berpikir ulang, bertindak lebih konkret. Dan dari balik semua perubahan itu, satu hal jadi jelas, Megawati hanyalah awal. Generasi berikutnya sedang menunggu giliran. Jika semua pihak bersatu, maka bukan tidak mungkin, dunia akan kembali tercengang